Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Kejadian pasal 2, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penuh syukur, sukacita, damai sejahtera. Semua cinta Tuhan kami terima. Dan kami mohon, biarlah cinta Tuhan itu terus menyertai kami dengan suara kebenaran. Pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkatinya supaya tidak sia-sia ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tapi juga kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Mama, bersaudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini Gemit menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga, di mana semua anggota keluarga kembali memahami perannya tentang apa yang sudah ia nyatakan dalam kehidupan secara bersama. Apakah dalam kehidupan secara bersama sudah sungguh-sungguh menjadi tempat untuk keluarga kita merasa adanya hidup dan Allah tinggal bersama-sama dengan kita melalui kehidupan kita. Karena keluarga itu bukan sekedar bagaimana kita tinggal bersama, tetapi bagaimana kasih Allah itu ada dalam kehidupan yang kita nampakkan dalam tindakan kita. Ketika kita membaca bagian kitab Kejadian 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, di situ ruang kelahiran keluarga, yaitu rancangan Allah bagi keluarga. Allah bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri, sehingga ia akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Penolong bukan soal bagaimana ada yang dibantu, ada atasan dan bawahan, tetapi sebagai penyelamat atau partner yang baik. Sepadan bukan soal cocok-cocokan, tetapi bagaimana berdiri berhadapan secara setara. Itu adalah panggilan sebagai keluarga. Dan Allah sudah menjadikan
bagaimana dalam kehidupan sebagai keluarga kita bisa bercermin bersama. Apakah kita sudah menjadi penolong atau belum? Apakah ketika kita datang sama dengan kita pulang? Datang membawa kosong, pulang dengan kekosongan. Sehingga rumah kita belum menjadi tempat aman dan hanya berderai air mata. Tetapi tema yang menuntun kita, ruang relasi yang dirancang Allah, keluarga. Allah itu selalu membangun bagaimana manusia itu ada dalam relasi rancangan Allah. Sehingga dalam semua panggilan kita bersama dengan keluarga, marilah kita hidup dalam rancangan yang sudah Allah tetapkan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami akan melanjutkan seluruh kehidupan kami. Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.